Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kata-kata Long Hao Shen ini telah mengejutkan banyak orang. Itu juga pertama kalinya mereka mengalami kekuatan ketua mereka. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memotong ucapannya sama sekali. Semua orang memikirkan apa yang dia katakan. Bahkan kepala kuil Priest, Ling Xiao, yang paling keras kepala pun telah berubah ekspresinya. Dengan sekejap, Long Hao Shen kembali ke tempat duduknya. Apa yang aku katakan saat itu adalah pendapat aku, kalian dapat berdiskusi dan menuangkan pikiran kalian bersama sekarang. Kami akan memilih dalam waktu singkat. Diskusi masih akan dipandu oleh kepala kuil Yang, ucap Long Hao Shen. Yang Hao Han mengangguk pada Long Hao Shen terlebih dahulu, sebelum berbicara dengan tegas. Cerita ketua sangat mengejutkanku. Kami tidak pernah berpikir bahwa akan ada cerita yang tidak diketahui di balik kekuatan besar ketua. Ketua dan setiap anggota Bright Glimmer of Hope adalah pahlawan persatuan kuil. Kita harus menunjukkan rasa hormat kita kepada para pahlawan, ucap Yang Hao Han. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri lebih dulu, dan melakukan hormat kesatria standar untuk Long Hao Shen dan skuad secercah harapan yang cerah. Semua orang berdiri dan meniru Yang Hao Han. Long Hao Shen berdiri dengan teman-temannya dengan tergesa-gesa untuk membalas hormat itu. Sejak hari kami menjadi pemburu iblis, kami telah memutuskan untuk siap berdarah-darah, dan menyerahkan hidup kami untuk persatuan kuil. Kami tidak pernah menganggap kematian kami ini sebagai kematian yang wajar, contohnya seperti bagaimana Chen Zidian mengharapkan dirinya mati dalam pertempuran. Aku percaya bahwa, meskipun kedua regu pemburu iblis bergelar ini telah dimusnahkan, mereka tidak pergi dengan penyesalan. Mereka adalah pahlawan sejati. Aku pikir kita harus memiliki 1 menit yang hening untuk Demon God Slayer dan Nine Heaven Transcender, ucap Long Hao Shen. Semua orang terdiam. Kesedihan membuncah di hati setiap orang secara tak terkendali. Namun, ada juga semangat dalam kesedihan ini. Banyak dari mereka gagal menyadarinya, bahwa setelah mendengarkan cerita Long Hao Shen, tekanan yang mereka alami awalnya digantikan oleh niat bertarung yang menderu-deru. Ketakutan mereka akan datangnya perang suci, itu sebagian besar juga telah sirna. Semenit telah berakhir, dan Yang Hao Han melanjutkan topik pembicaraan sebelumnya. Ketua, ada sesuatu yang harus aku minta untuk Anda jelaskan. Karena pahlawan abadi telah menjadi undead, karakter mereka sudah pasti akan terpengaruh sampai tingkat tertentu. Aku tidak setuju jika kamu pergi secara pribadi, karena ditakutkan akan ada bahaya, ucap Yang Hao Han. Long Hao Shen melambaikan tangannya. Tidak akan ada bahaya. Aku akan pergi dengan CR. Domain pemurnian CR adalah musuh bebuyutan semua undead. Sebagai hasilnya, aku dapat menjanjikan kepada semua orang bahwa, meskipun pahlawan abadi kita telah berubah dan berencana untuk merusak persatuan kuil, secercah harapan kita akan secara pribadi menyelesaikan masalah ini, ucap Long Hao Shen. Dia tidak melebih-lebihkan ucapannya sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat pahlawan abadi itu, mustahil bagi mereka untuk menandingi pasukan undead dari wilayah Haoyue. CR bisa mengendalikan seluruh situasi di sana, apalagi hanya 63 pahlawan abadi. Jika mereka ingin memberontak, bunga teratai berkembang milik CR tidak akan bisa diatasi dengan mudah oleh mereka. Yang Hao Han berkata, karena itu masalahnya, mari kita bahas ini nanti saja. Mengenai saran ketua untuk mengumumkan pahlawan abadi, bukankah kita harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar? Jika kita benar-benar melakukannya, kita perlu persiapan yang cukup untuk pengumumannya, ucap Yang Hao Han. Long Hao Shen mengangguk, aku setuju, balas Long Hao Shen. Li Zhengzi berkata, kalau begitu mengapa tidak melakukan ini saja? Saran ketua sangat berarti, sedangkan kisah pribadi ketua juga sangat persuasif. Kita bahkan bisa belajar dari ahli nujum yang pernah menyebabkan malapetaka bagi umat manusia, nekromanser suci Elux bencana yang tertidur, apalagi pahlawan abadi kita. Jika kita merekam masalah ketua dan kemudian menyebarkannya, sebelum menyebarkan berita tentang pahlawan abadi, itu akan lebih mudah untuk diterima, ucap Li Zhengzi. Long Hao Shen terkejut, sementara kepala kuil pejuang asli, Qiu Yonghao, segera setuju. Itu ide yang bagus kepala kuil Li, persatuan kuil baru saja didirikan, jika ketua dan istrinya menjadi teladan bagi semua orang, pasti akan membawa manfaat besar saat kita menghadapi iblis.
Itu akan memperkuat karisma dan persatuan ketua. Ketua dan wakil ketua CR akan menjadi dasar dari apa yang dapat dijunjung tinggi oleh orang-orang. Baiklah, ayo kita lakukan hal itu, ucap Qiu Yonghao. Mata para kepala kuil segera berbinar, ketika mereka mendengar analisis Qiu Yonghao. Chen Yinger segera menambahkan, aku setuju. Kisah antara ketua dan wakil ketua CR adalah legenda tersendiri. Itu harus dipublikasikan. Selain itu, ini untuk perang kita melawan iblis, seru si Loli. Long Haoshen tidak pernah menyangkanya bahwa, untuk mencoba memperbaiki status pahlawan abadi, itu akan menariknya ke dalam masalah juga. Dia ingin menolak, tetapi dia tenggelam oleh persetujuan semua orang. Semua orang akhirnya mencapai kesepakatan mereka. Long Haoshen secara pribadi akan meminta pahlawan abadi untuk bertarung, dan mereka juga akan memperbaiki pahlawan abadi. Tentu saja sebelum semua ini, mereka akan menyebarkan kisah Long Haoshen dan CR terlebih dahulu. Kepala kuil penyihir Li Zhengzi segera menerima misi ini. Penyihir ilusi yang khusus dari kuil penyihir, itu akan membuat film pendek untuk disiarkan. Tentu saja, Long Haoshen dan CR juga harus bekerja sama dalam berakting. Ini baru pertemuan pertama. Topik pembicaraan yang lebih penting pun dipresentasikan pada hari kedua pertemuan. Dari mana iblis akan menyerang? Apakah mereka akan terlibat dalam perang penuh seperti terakhir kalinya, atau, akankah mereka berkonsentrasi pada satu titik? Jika mereka hanya berkonsentrasi pada satu titik, di mana titik itu? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting bagi persatuan aliansi. Bahkan jika mereka terlibat dalam konflik terbuka, peluang kemenangan persatuan aliansi masih lebih rendah. Jika mereka terkejut dan pasukan iblis berhasil bergabung, maka pasti akan ada pembantaian. Dengan kekuatan destruktif dari pasukan iblis, persatuan itu akan berada dalam bahaya. Long Haoshen percaya bahwa, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa iblis akan langsung menyerang jalur gunung penahan naga yang ditempati oleh kuil kesatria, karena target utama mereka adalah dia. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin akan hal ini. Jika Kaisar Dewa Iblis menyerang benteng yang berbeda, sementara dia memiliki pasukan serikat yang terkonsentrasi di pas gunung penolak naga, mereka akan seperti menelanjangi umat manusia di hadapan pasukan iblis. Eselon atas serikat berdiskusi selama 2 hari penuh, tetapi mereka masih gagal mencapai kesimpulan akhir. Namun, perintah penyatuan masih diteruskan ke 5 kuil lainnya. Di antaranya, itu termasuk film ajaib yang akan dibuat oleh Long Haoshen dan CR. Dengan Tower of Eternity serta kontrol CR atas Menara Abadi, secerca harapan yang cerah dan persatuan yang sama dari 12 penjaga suci, mereka pada dasarnya telah menciptakan kembali situasi yang sama persis seperti saat itu. Meskipun mereka tidak memiliki banyak waktu untuk syuting yang membuatnya tampak agak kasar, namun mereka tetap mencapai efek yang diinginkan dalam adegan yang mengejutkan. Terutama ketika kuil penyihir menggunakan lebih dari selusin penyihir ilusi untuk menyelesaikan pengeditan video terakhir yang cermat meskipun biayanya mahal, film ajaib itu ternyata jauh lebih baik. Apa yang gagal dibayangkan Long Haoshen dan Caicer adalah, bahwa tak lama kemudian, kisah mereka akan mengguncang seluruh persatuan aliansi. Itu benar-benar seperti apa yang dikatakan Qiu Yonghao, mereka telah menjadi teladan yang dikagumi semua orang. Kota Suci. Saat matahari terbenam di barat, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah pertemuan besar kuil setiap dekade berakhir, kota suci berangsur-angsur menjadi tenang. Sebagai ibu kota dan bagian depan persatuan kuil, kemakmuran di sini tidak pernah berubah. Matahari telah terbenam, yang berarti bahwa setiap orang telah menyelesaikan hari kerja mereka yang sibuk. Mereka bisa beristirahat sekarang. Kehidupan malam di kota suci sangatlah melimpah. Namun, sebuah film aneh muncul di kota pada hari ini, itu nampak sama seperti pertemuan kuil besar baru-baru ini, dan banyak orang mengalir ke arah stadion besar aliansi. Saudara Zhang, apa yang membuatmu terburu-buru begitu larut malam? Saudaraku, apakah kamu tidak melihat pengumuman yang diposting oleh markas persatuan kuil? Mulai hari ini, mereka akan memutar film ajaib selama 10 hari di Stadion Besar Aliansi, dan telah dikatakan bahwa, ketua dan wakil ketua secara pribadi mengambil bagian dalam akting dalam video ini, tanya seseorang. Film ajaib, apa itu? Tanya Zhang Fangfang. Itu adalah film dan suara yang diawetkan menggunakan sihir. Persatuan kuil memperlakukan ini dengan sangat penting, jadi akan bermanfaat untuk ditonton.
Mari kita lihat, ucap seseorang. Percakapan serupa diadakan di jalan-jalan dan gang-gang kota suci. Ditambah dengan kekuatan pengumuman publik, lingkungan Stadion Besar Aliansi sudah dipenuhi orang sebelum matahari terbenam, dan bahkan telah terbenam sepenuhnya. 10 layar kristal ajaib yang telah diturunkan telah dipasang kembali di sana. Layar saat ini bersinar dengan cemerlang. Film ajaib mungkin akan diputar untuk mereka sebentar lagi. Apa film ajaib itu? Apakah ketua dan wakil ketua secara pribadi tampil dalam film tersebut? Apakah mereka akan bertarung satu sama lain? Tapi mengapa persaruan kuil menggunakan sihir untuk merekamnya, dan menunjukkannya kepada kita? Ucap para penonton. Pada dasarnya, setiap orang mengalami pemikiran yang sama, tetapi mereka belum menerima kabar sebelumnya. Keingintahuan mereka pada saat ini, itu membuat mereka berkumpul di bawah layar kristal ajaib dan menunggu dengan sabar. Matahari telah terbenam sepenuhnya, dan layar kristal ajaib semakin menonjol di malam yang gelap. Orang-orang bahkan bisa melihatnya dengan jelas dari atap rumah mereka yang jauh. Sebuah suara nyaring terdengar, film ajaib akan segera diputar. Sebelum diputar, kamu semua membutuhkan penjelasan sederhana terlebih dahulu. Film ajaib ini dibuat oleh ketua, wakil ketua, dan pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope sebelum diedit oleh Kuil Mage. Seluruh proses ini adalah, untuk merekam cerita yang terjadi dengan ketua Long Hao Shen dan wakil ketua Chai Er setelah mereka berperang melawan iblis. Akibatnya, kamu semua membutuhkan pengenalan latar belakang yang sederhana sebelum cerita dimulai. Dan itulah latar belakangnya. Hati ketua Long Hao Shen dihancurkan oleh Kaisar Dewa Iblis seandainya dia meninggal. Wakil ketua Chai Er dan pemburu iblis lainnya dari Bright Glimmer of Hope meninggalkan kota Modu dengan membawa mayatnya. Disinilah cerita kita dimulai. Setiap orang pasti merasa sangat aneh, bahwa hati ketua Long Hao Shen telah hancur, dan dengan demikian dia telah meninggal di pagoda iblis bintang. Jadi, mengapa dia bisa menjadi ketua kita? Silakan tonton film ajaib ini, dan kamu akan dapat menjawab pertanyaan itu. Setelah persatuan kuil didirikan, itu akan menjadi lebih demokratis. Setiap orang dari kalian akan menjadi pemilik persatuan kuil. Akibatnya, kami memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dialami oleh ketua pertama dari persatuan kuil baru kami. Ini juga yang menjadi alasan, mengapa film ini dibuat. Persatuan kuil menjamin bahwa, semua yang terjadi dalam film ini, itu telah terjadi di masa lalu. Sepanjang sejarah persatuan kuil, belum pernah ada masa lalu anggota penting yang disajikan dengan begitu jelas di hadapan orang awam. Pesan sebelum film tidak hanya menarik perhatian orang awam dan menarik mereka ke dalam cerita, tetapi juga membuat mereka merasa terhormat. Pada saat itu, semua mata mereka terpaku pada layar kristal ajaib. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui, bahwa secercah harapan yang cerah yang tampil cemerlang di pertemuan besar kuil, itu pernah menembus ke dalam wilayah iblis dan menghancurkan dua pilar dewa iblis, dan bahkan dengan berani bertualang ke kota Modu dan berencana untuk membunuh dewa iblis bintang. Bahkan butuh kaisar dewa iblis untuk memobilisasi 3 klan paling kuat di antara iblis untuk menghadapi mereka. Apa yang akan ditampilkan film ajaib itu? Ucap penonton. Saat semua orang menunggu dengan rasa ingin tahu, film pun mulai diputar. 10 layar kristal ajaib pada dasarnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan pada saat bersamaan. Cahaya emas yang gemilang ini, itu langsung mengejutkan semua orang yang menonton. Cahaya keemasan berangsur-angsur mereda, dan hal pertama yang mereka lihat adalah hutan kecil. Diskusi lembut segera muncul. Coba lihat, bukankah itu pemburu iblis dari secercah harapan yang cerah? Itu wakil ketua Chai Er. Lihat, itu wakil ketua Chen Yinger. Dia saat ini adalah kepala tambahan dari kuil jiwa. Lihat si botak itu. Dia adalah Sima Xian, priest disiplin terkuat dalam sejarah kuil priest. Aku masih lebih menyukai penyihir itu. Teknik Phoenix yang dia gunakan selama pertemuan besar kuil terlalu mengagumkan. Suara semua orang tenggelam oleh suara film. Chen Yinger menangis terseduh-seduh dalam film ini, saat semua orang mengepung Long Hao Shen yang terbaring di tanah. Chai Er dengan lembut berjongkok dan melihat cincin biru di jarinya. Dia dengan lembut melepas cincin itu, dan mengangkat tangan kiri Long Hao Shen, lalu meletakkannya di jari manisnya. Kamu bodoh. Mengapa kamu mengembalikannya kepadaku? Itu sudah menjadi milikmu selamanya, sama halnya seperti hatiku.
CR berbicara dengan sangat pelan, tetapi setelah diperbesar oleh film, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka segera merasakan kesedihan yang mendalam di dalam suara CR. Perasaan putus asanya langsung menarik hati sanubari semua orang, sehingga diskusi mereka langsung terhenti. Mereka semua menonton film dengan tenang. CR mengangkat tangannya, dan perlahan-lahan melepas liontin melodi abadi dari lehernya. Tengkorak emas segera menonjol di layar. Ketika CR menggantung melodi abadi di lehernya, dan semua orang memikirkan pertanyaan yang sama. Apa itu tadi? Ayo pergi, kata CR. Setelah itu, semua orang menjadi terpesona, cahaya keemasan yang padat segera muncul di melodi abadi, dan langsung menyelimuti semua orang. Detik berikutnya, saat cahaya keemasan naik, film langsung menjadi buram. Dengan serangkaian distorsi, mereka pindah ke tempat yang berbeda. Pada saat ini, sebuah suli suara muncul. Mereka diteleportasi ke alam lain, dan masuk ke dalam dunia alat ilahi. Tengkorak emas itu disebut melodi abadi, dan itu merupakan kunci untuk membuka alat ilahi. Pencipta alat ilahi ini adalah, ucap si pembawa acara. Pengisi suara berakhir di sana, dan adegan menjadi jelas sekali lagi. CR berkata dengan panik, keluarlah, cepat, keluar saja. Cahaya hijau diam-diam muncul dari Golden Foundation Armor Long Hao Shen. Cahaya hijau tampak sangat redup, dan hampir seperti gumpalan asap. Suara lemah juga terdengar dari gumpalan cahaya. Dia sudah mati. Jadi perjanjianku dengannya secara bertahap akan menghilang. Yang bisa aku lakukan hanyalah menjaga jiwanya agar tetap terjaga selama 7 hari. Tetapi itu juga berarti bahwa, kamu hanya memiliki waktu selama 7 hari. Hanya ada satu kesempatan untuk menghidupkannya kembali, dan itu terletak di menara keabadian ini. Kamu harus berhasil sebagai penerus menara ini, dan mengandalkan misteri nekromanser cahaya yang mendalam untuk memulihkan jiwanya, dan kemudian menempa kembali hatinya. Jika dia berhasil bangkit kembali, perjanjianku dengannya juga akan dipulihkan, tetapi jika tidak, 7 hari kemudian jiwanya akan tercerai-berai, dan terkurung di menara keabadian ini, lalu akan terikat untuk selama-lamanya. Jadi, jika kamu tidak dapat membangkitkannya dalam waktu 7 hari, bawa saja dia keluar dari sini, setidaknya dengan begitu, jiwanya tidak harus terus menderita di sini. Saat suara itu berhenti pada titik ini, gumpalan hijau menghilang. Suara itu, kata Wang Yuan dengan kosong. Aku tahu, itu gadis dari Illusory Paradise. Tidak salah lagi, itu dia, suara Lin Xin memantul dengan liar. Meraih bahu Lin Xin, Han Yu dengan bersemangat berteriak, itu benar, itu benar. Dia Xiao Lei, itu dia memiliki semacam hubungan perjanjian dengan Kapten, dan dialah yang membantu kami. Jadi Kapten memiliki harapan untuk bangkit kembali, kita masih ada harapan. Yang paling mengejutkan penonton adalah, bagaimana Han Yu mengatakan ada harapan untuk menghidupkan kembali kapten mereka. Dia sudah mati, jadi bagaimana mungkin dia bisa dihidupkan kembali? Dan apa misteri mendalam dari nekromanser cahaya? Dan apa yang memperbaiki hatinya? Apa warisan menara keabadian? Semua misteri ini sedikit membingungkan penonton. Apakah ada yang punya tali atau rantai? Suara CR membangunkan semua orang dari perenungan mereka. Setelah itu, mereka melihat CR mengangkat mayat Long Hao Shen ke punggungnya dengan bantuan teman-temannya, dan mengikatnya dengan rantai. Ketika mereka melihat ini, banyak orang merasa seperti ada sesuatu yang bersarang di tenggorokan mereka. Meskipun banyak orang yang tahu kalau regu pemburu iblis ini telah melakukan banyak hal untuk persatuan aliansi, mereka hanya benar-benar mengerti betapa brutalnya pengalaman yang harus dialami para pemburu iblis ini ketika mereka menonton film ini. 7 hari. Kami hanya punya waktu 7 hari, saat ini, kita harus mendaki ke puncak Tower of Eternity dan mendapatkan warisan dari Holy Necromancer Slumbering Calamity Elux. Suara CR terdengar di film, dan nama ini tertanam di benak penonton. Necromancer suci, Elux si bencana yang tidur. Eksistensi macam apa dia, ucap penonton. Sebelum penonton memiliki cukup waktu untuk bertanya-tanya, pemandangan berubah lagi. CR telah mulai memimpin secercah harapan ke menara keabadian untuk menantangnya. Di sana, cerita dan hal-hal yang digambarkan dalam film sedikit berubah. Untuk membenamkan penonton lebih baik, uji coba dimulai di lantai pertama. 12 penjaga suci yang kuat muncul di hadapan mereka. Para pemburu iblis tumbang satu per satu.
Saat mereka menyaksikan mereka mengorbankan diri untuk membuka jalan menuju kebangkitan Long Hao Shen, air mata mulai menggenang di mata penonton. Untuk menghidupkan kembali kapten mereka, untuk menghidupkan kembali ketua Long Hao Shen, setiap pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope telah memberikan seluruh hidup mereka. Objek yang dianggap paling penting oleh orang biasa adalah kehidupan, dan kehidupan mereka telah dipersembahkan oleh mereka tanpa pamrih. Sima Xian segera jatuh, Chen Yinger juga jatuh, dan Wang Yuan pun jatuh. Tidak peduli bagaimana mereka jatuh, mata mereka akan dipenuhi dengan kegigihan dan harapan. Secercah harapan yang cerah memanjat lantai Tower of Eternity pada saat itu, saat penonton duduk di tepi kursi. Banyak dari mereka bahkan tanpa sadar membasahi pakaian mereka dengan air mata. Namun, mereka menahan napas mereka, bahkan tidak mau mengeluarkan satu pun suara tangisan, karena takut ketinggalan bahkan hanya sesaat dari film tersebut. Di lantai 6 Tower of Eternity, hanya CR yang terus bertarung. Dia mengangkat sabit Dewa Kematian di tangannya tinggi-tinggi ke udara, dan menghadapi cobaan yang paling sulit. Pada saat ini, suara Lin Xin yang menjadi pengisi suaranya. Wakil kapten menggunakan kekuatan 7 seni Dewa Kematian. Setiap seni itu, ini akan membuatnya kehilangan satu indranya. Pengisi suara yang sederhana membawa lebih banyak kejutan bagi penonton. Setelah itu adalah pertempuran tanpa ragu dari CR. Seni pertama, kematian di masa kecil. Seni kedua, kematian dalam pemurnian. Seni ketiga, Death Scream. Seni keempat, Death God Kiss. Seni kelima, Death Silent Annihilation. Seni keenam, kematian dalam perjalanan. Penonton menyaksikan definisi kekuatan CR. Ketika CR menggunakan seni keenam dari 7 seni Dewa Kematian untuk akhirnya mengalahkan lawannya, gelombang sorakan yang luar biasa terdengar dari kerumunan. Bahkan ada air mata kebahagiaan. Namun, mereka gagal menyadarinya, bahwa ini hanyalah awal dari air mata mereka. Cahaya 6 warna muncul, dan kemudian merawat luka dari seluruh orang di kelompok secercah harapan yang cerah. Ketika kondisi mereka berubah menjadi lebih baik, menarik beberapa dari mereka kembali dari rahang kematian, kegugupan penonton diatasi dengan kelegaan dan kemudahan yang luar biasa. Apakah akhirnya berakhir? Apakah mereka akhirnya akan menghidupkan kembali ketua Long Hao Shen? Setelah itu, adegan yang bahkan brutal pun langsung muncul. Jalan menuju langit. Pengisi suara, di jalan menuju langit, semua kekuatan langsung ditekan. Wakil ketua CR direduksi hingga menjadi gadis biasa. Pengenalannya sangat sederhana, tetapi segera memungkinkan penonton untuk memahami tekanan apa yang dialami CR. CR maju dengan kecepatan yang sangat stabil. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia akan berlutut, bersujud, dan bangkit. Sebelum melangkah lagi, ia akan berlutut dan bersujud berulang-ulang. Penonton mulai melihat keringatnya, dan lambat laun, mereka melihat darah. 2 jejak darah mulai muncul di jalan tak berujung menuju langit, dan itu menjadi semakin dalam saat mereka pergi. Secara bertahap, jejak darah ketiga juga muncul dari dahi CR. Penontonnya adalah orang-orang biasa. Perasaan mereka jauh lebih lembut daripada para pemburu iblis. Bahkan secercah harapan terang pun menangis melihat pemandangan ini, sehingga para penonton langsung menangis terseduh-seduh. Banyak orang menangis kesakitan saat mereka berjuang untuk menenangkan diri. 50 anak tangga, 60 anak tangga, 70 anak tangga, 80 anak tangga. Tangga itu sangat menyakitkan, dan dia harus berjalan terhuyung-huyung. Tubuhnya sudah hampir roboh, dan jejak darah yang tertinggal di tanah mulai membentuk genangan di dasar tangga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.